evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya ndak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya ndak berarti, ndak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku ndak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Baik, kita mulai saja ya biar tidak lama-lama. Tapi sebelum masuk ke kitab, saya sedikit ingin membahas ini. Kapan itu saya ada kajian, ada pertanyaan menarik. Yaitu, Pak, gimana sih Pak? Apa mungkin sih Pak saya mereset? Kan kita kayak HP itu loh, kalau sudah tidak karu-karuan, isinya sudah dipakai, sudah seret, sudah ruwet. Daripada sumpek-sumpek terus kita reset. Jadi kita kembali ke settingan awal lagi. Memulai hidup yang baru lagi. Saya sering ditanya juga oleh teman-teman, biasanya yang muda-muda, Pak, saya kalau begini bisa enggak Pak? Saya begitu mungkin enggak Pak? Itu biasanya kalau masih muda saya jawab, ala jalan saja. Nanti kalau meleset ya balik lagi. Wong masih muda, coba saja menjelajah kemana-mana. Enggak usah terlalu banyak overthinking. Wong masih muda saja kok. Coba di situ, nanti kalau enggak cocok ya ganti. Kalau enggak cocok ya balik lagi. Kalau ruwet, seruwet-ruwetnya ya di reset gitu aja. Nah, ini menarik pertanyaan mereset itu. Jadi gimana sih caranya mereset hidup itu? Gimana kita kayak di pom bensin itu kembali ke nol itu gimana caranya? Kalau saya yang pertama tentu saja kita harus berhenti sebentar. Tidak mungkin kita mereset sambil lari. Jadi kita mundur sebentar, luangkan waktu sebentar, terus hentikan sebentar rutinitas kita sehari-hari. Nah, ini untuk apa? Refleksi. Untuk memberi ruang jeda, ruang kosong. Lah kalau kita tidak berhenti gimana kita bisa kembali? Kalau kita jalan saja terus tidak ada berhentinya ya gimana kita bisa mendeteksi mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang masih sesuai, mana yang belum. Tapi berhenti sebentar ini tidak kok terus sekedar berhenti ya. Kalau sekedar berhenti ya banyak di antara kalian tiap hari sudah berhenti. Rebahan saja kerjaanmu tiap hari ya. Nah, kalau kesibukanmu hanya rebahan ya berhenti sebentar dari rebahannya untuk merenungi hidupmu. Jadi setelah berhenti, terus kalian evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya ndak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya ndak berarti, ndak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku ndak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Misalnya kalau ada yang begitu ya. Nah, coba kalian evaluasi. Karena kadang-kadang kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Jadi apa sih yang aku inginkan itu mikir, apa ya, itu sih kita apa ya. Jadi karena kita tidak terlatih melakukan refleksi diri, membaca diri kita.
Maka setelah tadi berhenti sebentar, terus evaluasi diri. Boleh sambil bawa catatan. Tidak usah malu-malu, tidak apa-apa bawa kertas, pulpen. Kalau males tidak ada kertas lagi, tidak ada pulpen di rumah karena selama ini pakai gadget, ya tidak apa-apa, gadgetmu diambil, dipakai. Untuk nulis, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya pertahankan dalam hidupku ini, apa saja yang harus saya lepaskan. Aktivitas apa yang harus saya hentikan, aktivitas apa yang harus saya kurangi, aktivitas apa yang harus saya mulai lakukan. Coba ya, latihan mulai refleksi seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Tulis sejujur-jujurnya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pencitraan kan tidak apa-apa. Kalau diposting di medsos itu biasanya kamu ada pencitraannya mesti. Tapi itu tidak usah dibayangkan ini nanti diposting dibaca orang banyak. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Sejujur-jujurnya tentang dirimu. Kalau jelek bilang saja jelek, ngaku saja. Tidak usah cari-cari alasan. Kalau Pak saya itu ada aktivitas ini loh Pak, yang saya tahu ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya, tapi orang sedunia tidak tahu. Tapi jujur saja pada dirimu Pak, ya ini tidak boleh sebenarnya. Ya, entah itu download video-video yang itu, atau kamu sering apalah gitu, kamu ngerti lah sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi itu nanti taruh di daftar ya. Mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku tambahkan, mana yang harus aku pertahankan. Itu evaluasi diri. Terus, kalau sudah, biasanya masih ada problem dengan yang sudah terlanjur melekat. Tapi kamu ingin melepaskan. Nah, ini mulai perjuangan. Perjuangan ketiga itu melepaskan beban lama. Menaruh bebanmu yang menurutmu tidak relevan lagi. Apakah itu hubungan? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pola pikir bahkan? Termasuk pekerjaan. Jadi ini kalau dulu kita belajar hidup minimalis, ini decluttering. Jadi kalau ada apapun di hidup kita yang tidak penting, sisihkan saja. Ya nanti itu bisa ditulis lagi ya di daftar. Lepaskan beban lama. Coba dicek ya, yang paling membebani pikiranmu dan tidak produktif. Sisihkan dulu. Jadi yang ini Pak, saya tiap hari overthinking tentang ini saja. Dan tidak progres dan tidak produktif juga, pinggirkan saja dulu. Ini namanya melepaskan beban lama, termasuk hubungan. Hubungan itu dengan teman, dengan sahabat. Pak, teman saya ini toksiknya luar biasa. Pak, sumpek aku Pak. Ya sudah, pending dulu. Bukan berarti tidak berteman lagi. Ambil jalan untuk melepaskannya. Ya nanti kalau kembali lagi, kalau kalian sudah hebat lagi, sudah kuat. Tapi harus berani melepaskan. Kalian yang tidak berani melepaskan, ya akan tetap dengan beban lama yang tidak selesai-selesai. Oke, ini kalau di tasawuf itu ada istilah taholi, pembersihan, bersih-bersih. Termasuk sekedar pikiran. Kalau sudah yang keempat, ini tahalli, mengisinya dengan hal-hal yang positif. Yang pertama apa? Tentukan arah. Jadi tentukan ulang arahnya. Kalian ingin apa sekarang? Ingin menuju kemana? Nilai-nilai apa yang ingin kalian tegakkan sejak sekarang? Nah misalnya, Pak, mulai sekarang saya ingin lebih soleh misalnya. Nah, mulai sekarang saya ingin lebih intelek lagi. Mulai sekarang saya ingin lebih tenang, lebih sabar. Jadi itu memberi arah pada hidupmu sendiri.
Karena hidup yang tanpa arah itu ya kamu sulit mengevaluasinya. Ini maju apa mundur ya? Ini progres apa regres saya itu? Tapi kalau kamu punya arah jelas, oh ini saya maju karena saya lebih dekat dengan tujuanku. Maka menentukan arah jadi kunci. Saya agak sakit-sakitan, Pak. Mulai sekarang saya akan memulai hidup sehat. Makanan sehat, olahraga, kebiasaan yang buruk ditinggalkan misalnya. Ini namanya meriset dengan menentukan ulang arah yang ingin kita tuju. Baik, jadi ini. Cirinya kalian sukses di yang nomor 4 ini, kalau ditanya orang, keinginanmu apa, tujuanmu apa, kalian bisa jawab. Tapi kalau kalian masih bingung jawabnya, kalian belum sukses di yang nomor 4 itu. Berarti kalian masih belum punya tujuan hidup. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, tadi kan punya tujuan. Tentu saja lakukan aktivitas untuk sampai pada tujuanmu. Mulailah dengan hal-hal dan kebiasaan kecil. Buatlah rutinitas-rutinitas baru dalam konteks arah tujuanmu tadi. Ya, jadi, Pak, saya ingin lebih soleh. Nah, misalnya mulai besok saya menambah rutinitas baca buku-buku agama. Atau mulai nambah zikir. Kemarin saya kalau sholat tidak ada zikirnya, Pak. Sekarang saatnya beli tasbih terus zikir kalau habis sholat. Nah, gitu. Itu kecil saja ya, tapi jangan besar-besar. Kenapa kecil saja? Karena kalau besar, itu biasanya tidak bertahan lama, sudah macet. Sudah. Ambil kecil-kecil, nanti nambah lagi, mungkin bulanan, bahkan mungkin tahunan baru nambah. Tidak masalah. Lakukan aktivitas-aktivitas kecil diistiqomai. Ini nanti akan membangun karaktermu. Daripada aktivitas-aktivitas besar yang tidak ngukur kemampuan dirimu. Jadi tadi kayak saya pengen jadi orang soleh, Pak. Padahal kemarin sholat saya masih bolong-bolong. Tapi mulai sekarang saya sholatnya harus full. Ditambah sholat sunnah, tambah sholat malam, tambah sholat duha, tambah. Aku tidak yakin. Tetap macet itu di tengah jalan. Dari tidak pernah ngaji, Pak. Saya sekarang tidak pernah ngaji. Mulai besok saya ingin memulai ngaji lagi. Minimal seminggu sekali lah khatam. Saya tidak yakin. Jadi kecil-kecil saja. Apa saja itu, termasuk nanti kalian mungkin belajar filsafat, mungkin kuliah, mungkin ambil habit, kebiasaan yang kecil-kecil tapi manfaat. Pak, saya usahakan tiap hari baca buku minimal 10 halaman, itu masih make sense. Tapi begitu kamu ambisius, wah saya target Pak setiap hari 1 buku lah saya minimal. Tidak yakin aku. Istiqomah. Nulis juga begitu, kalian akademisi ini kan tuntutannya menulis. Istiqomah kan saja, menulis 1 halaman, 1 halaman. Itu 1 bulan 30 halaman. 3 bulan bisa 1 buku. 100 halaman. Nah, diistiqomai malah jadi. Daripada sekarang ambisiusnya luar biasa nulis, besok sebulan selanjutnya macet. Tidak ngapa-ngapain. Jadi caranya begitu ya, kebiasaan kecil. Kemudian cari circle yang cocok. Kalau tidak ada ya bangun. Bangun itu bikin. Jadi mungkin di antara yang mendukung, memudahkan kita meriset hidup itu ya lingkungan baru. Karena kadang-kadang lingkungan lama itu vibe-nya masih vibe lama. Susah kita move on. Tapi begitu ada lingkungan yang baru, lebih mudah memulai cerita yang baru. Kalau tidak ada, bikin. Mungkin nyari teman yang satu visi,
atau nyari orang-orang yang bisa mendukung kita. Dan yang terakhir jangan lupa dukungan aspek spiritualnya. Nanti ada istilah spiritual reset. Jadi reset, diset ulang. Ya, kalau dalam agama spiritual reset itu ya tobat. Jadi yang lama-lama, yang jelek-jelek dibuang, diambil yang baru, tobat. Atau seperti teorinya Paul Ricoeur, second naivete. Jadi second naivete itu, kalau di Ricoeur kan ada teori manusia itu ada first naivete, kemudian kecurigaan, mulai kritis, dan yang kedua second naivete. Ini teori yang berhubungan dengan hermeneutika kalau di Paul Ricoeur itu. Jadi dalam beragama misalnya, kita itu awalnya hanya patuh pasrah saja. Jadi beragama dengan cara mematuhi secara simbolik, secara literal, apapun yang diajarkan pada kita. Ini namanya first naivete. Terus kemudian karena pikiran kita tambah pinter berkembang, kita mulai bertanya-tanya, mengapa sih kok ini saya lakukan? Mengapa sih kok begitu? Apa sih gunanya? Ini fase namanya suspicious. Fase ingin tahu. Kayak dulu loh, kalian ini kan hampir semua misalnya Muslim, itu kan awalnya karena orang tuamu Muslim saja, terus ikut-ikutan. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Tapi sekarang jadi mahasiswa, mulai bertanya-tanya. Jadi, kenapa saya harus melakukan itu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Nah, terus kalau sudah ketemu jawabannya, biasanya masuk ke fase second naivete tadi. Ketika kita punya makna sekarang, lebih sadar kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Ini biasanya keberagamaannya jauh lebih dalam, lebih mantap, tidak mudah goyah. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang tidak masuk ke fase second naivete ini. Sampai tua, ya gaya hidupnya ada di level first, di level yang pertama. Kalau di agama kadang ada istilah taklid saja, pokoknya ikut saja. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan. Ini berarti fasenya masih pertama. Belum pernah menanyakan, mempertanyakan. Ya kalau tidak bertanya, ya tidak ada jawaban. Tapi kalau kita berani mempertanyakan, kita masuk ke tahap lebih tinggi dalam beragama, yaitu beragama yang sadar makna. Tidak lagi asal-asalan. Kita bisa menjawab, mengapa ini saya lakukan, mengapa itu saya lakukan. Bukan karena dulu disuruh orang tua atau kata guru saya begini, tapi saya sendiri sudah punya makna yang bisa menjawab mengapa melakukan itu. Nah, di antara meriset hidup ini nanti begitu. Jadi kita memaknai hidup, menjalankan hidup sesuai keinginan kita dan makna versi kita. Terserah orang melihat kita bagaimana, tapi inilah aku. Nah, itu bagian dari meriset hidup. Ya, cuma ya ini satu program ya, satu proses. Jangan terus saya ingin bolak-balik riset, Pak. Nanti bolak-balik riset lagi. Nggak serius berarti nanti. Dulu diganti tujuan. Dulu kamu bingung sendiri, kelelahan nanti. Bikin yang jelas. Makanya tadi diawali dari pause, berhenti sebentar, terus merenungi dirimu lebih dalam. Baru menetapkan tujuan. Baik. Wah, pengantarnya panjang. Nggak apa-apa ya. Paling tidak sekarang dapat wawasan baru. Jadi hidupmu tidak sebuntu itu, tidak se-stuck itu.
bagi teman-teman yang sedang ada masalah. Kalian bisa meriset hidupmu kapanpun kamu mau. Yuk, kita mulai sekarang masuk ke bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya kenalkan sebentar, beliau ini kelahiran 1917, meninggal 1996. Ulama cendekiawan, penulis abad 20 yang terkenal moderat, semangat pembaharuan dan rasional dalam beragama. Buku-buku beliau banyak. Tentunya genrenya genre agama, cuma buku ini yang menurut saya agak unik. Jadi ini berhubungan dengan olah diri. Judulnya Jadid Hayatak. Ada yang bilang beliau sesuai namanya banyak dipengaruhi oleh Imam Ghazali juga. Nama beliau Ghazali banyak dipengaruhi Imam Ghazali, khususnya dalam konsep-konsep tentang pembersihan jiwa. Kemudian beliau juga mengidolakan Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, tokoh-tokoh reformasi Mesir, yang cara berpikirnya lebih rasional, fokus pada pendidikan dan penafsiran yang modern. Nah, khusus buku Jadid Hayatak ini, beliau terinspirasi sebenarnya oleh bukunya Dale Carnegie. Teman-teman mungkin pernah baca buku ini, khususnya yang ikut MLM biasanya ya. Buku berpikir berjiwa besar itu ya. Cuma buku ini yang menginspirasi Syekh Muhammad Al-Ghazali nulis buku ini, buku yang judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Cuma beliau mengarahkan pada wawasan-wawasan, memberi kerangka keislaman terhadap gagasan-gagasan ini. Itu menariknya. Nanti di buku itu teman-teman ketemu banyak kutipan-kutipan dari Dale Carnegie ini. Nanti meskipun ya enggak mungkin saya kutip semuanya, saya lebih banyak ngambil yang versi beliau sendiri. Kenapa sih kok nulis buku jenis ini? Itu karena beliau melihat di tengah umat Islam banyak penyakit-penyakit batin kejiwaan. Yang pertama, banyak di antara umat Islam itu yang minder. Mungkin karena mengalami sejarah panjang dijajah, kemudian kita miskin lama, terbelakang lama, sampai sekarang juga hitungannya yang tidak kaya-kaya. Tergantung kemana-mana, tidak mandiri. Ini membuat kita krisis kepercayaan diri. Kita minder. Jadi jangankan berhadapan dengan negara-negara besar, kadang kita lihat misalnya bule jalan-jalan saja kita grogi mau mendekat, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Padahal kita itu kalau mau ya mereka ya paham saja sih yang kita omongkan meskipun mungkin terpotong-potong, tapi kita sudah duluan minder. Dalam banyak hal kita minder. Saya sering itu kalau di forum apapun di kelas itu kebanyakan ya mesti kursi yang penuh duluan pasti di belakang. Kenapa? Mungkin karena nyari nyaman, yang aman, yang tidak beresiko. Yang itu mungkin dosennya tidak lihat jadi tidak disuruh-suruh. Logiknya banyak ya begitu. Jadi kita banyak berlogik, jangan saya pokoknya. Yang lain saja dulu Pak. Jadi kalau Al-Quran menyuruh kita fastabiqul khairat, kita itu ngualah pokoknya. Jadi, saya sering itu kalau waktu mau sholat itu, ketika salah satu harus maju jadi imam, itu adu jempol akhirnya. Monggo gitu. Monggo gitu. Bolak-balik adu jempol itu. Saling mempersilahkan, tidak ada yang maju-maju lama itu.
Jadi ada rasa minder tersendiri dalam diri kita. Itu mungkin karena sejarah panjang kita dijajah, sejarah panjang kita mengalami penindasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak di antara kita yang merasa hampa, letih secara spiritual. Kadang-kadang merasa jenuh dengan dirinya sendiri, dengan perilakunya. Pak, saya sholat sudah, ya rajin sih Pak, puasa juga, ibadah itu saya tidak pernah ketinggalan, tapi kok rasanya tidak ada rasanya ya Pak. Terus kamu merasa kelelahan sendiri, merasa apapun yang kamu lakukan tidak terlalu ada gunanya. Nah, ini keletihan spiritual. Problem mungkin banyak di antara kita ya. Kemarin kita membahas Byang Chul Han itu bagaimana kondisi manusia hari ini yang satu di antara tiga. Kalau tidak narsis, ya burn out. Dan pada akhirnya depresi. Narsis berlebihan, burn out berlebihan, ya akhirnya depresi. Kalian coba tanya dirimu ya, saya termasuk yang narsis, apa yang burn out, apa yang depresi? Yang depresi sudah mulai banyak. Yang burnout, sebagian besar kita hari ini burnout. Baik yang depresi maupun yang narsis itu sama-sama burnout sebenarnya. Kelelahan terus, akhirnya depresi. Narsis terus, akhirnya burnout, kecapean. Kamu dipaksa pencitraan terus-menerus, itu kan capek. Jadi, karena sudah membangun citra diri yang semacam ini, terus kamu harus begitu terus, itu capek. Ya semoga yang kalian tampilkan selama ini ya seperti itu dirimu, tapi kalau kalian acting itu kamu akan kelelahan. Entah acting apa saja. Coba tanya dirimu ya, saya begini ini acting apa asliku ya? Coba gitu ya, biar kamu kenal dirimu. Saya bikin postingan kayak gini, itu acting saja. Biar orang tahu betapa aku pinter, betapa aku ganteng, betapa aku hebat. Atau ya, enggak ada itu kok Pak, saya memang ingin ekspresi. Hari ini banyak di antara kita yang enggak kenal dirinya sendiri karena terlalu banyak acting. Terlalu banyak memalsu dirimu. Kalau di psikologi ada istilah fake self. Dirimu yang palsu. Tidak asli. Dan itu melelahkan. Makanya kadang orang ngomong, wah, Pak Faiz itu soft spoken. Kalau ngomong lembut sekali. Itu bagi saya. Saya khawatir kok terus kemana-mana tak lembut-lembutkan. Jadi makanya ya sayangnya memang saya tidak bisa teriak. Jadi tidak bisa mengkanter itu. Terserahlah kamu melabeli apa. Tapi saya tidak akan peduli dengan labelmu. Jadi saya tetap harus versiku sendiri. Jadi entah kamu sebut apa, perspektifmu apa, monggo saja. Tapi ya, ada yang berlebihan, ada yang tidak paham saya, macam-macam. Tapi ya tetap saya harus jadi diriku. Tapi banyak orang tidak bisa begitu. Nah itu yang digelisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, maka buku ini ingin menggugah kembali semangat hidup. Agama pun sangat mendorong kita untuk optimis, jangan putus asa, jadi diri kita sendiri. Disitulah nanti beliau menulis Jadid Hayatak tahun 1949. Kalian belum lahir. Orang tuamu belum pacaran bahkan. Ini 4 tahun sesudah proklamasi kalau di kita ya. Ya kita eksplor beberapa ya. Dari kitab ini mungkin banyak yang bisa jadi inspirasi kita. Sebenarnya beberapa isinya mungkin teman-teman sudah paham, sudah tahu. Jadi materi malam hari ini sebenarnya sebagian besar teman-teman sudah tahu. Problemnya bukan sudah tahu atau belum.
tapi bagaimana menjalankannya. Gimana menghidupkannya, itu sih mungkin ya.